Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat dimanapun Anda berada, saat ini pemerintah Indonesia tengah gencar-gencarnya melakukan penata laksanaan penurunan atau percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 72 tahun 2021 di mana angka 24% pada 2021 harus turun menjadi 14,4% pada tahun 2024. Seberapa seriuskah permasalahan stunting di Indonesia? Di program Sehat-Sehat kali ini kami akan membahas permasalahan stunting yang ada di Kabupaten Siang bersama spesialis anak dari RSUD Tengku Rafean Siang bersama Dr. Devi Gusmayanto. Tetaplah di Sehat-Sehat, Sehat-Sehat, hidup sehat, kebahagiaan kita bersama. Ya, saudara sahabat sehat dimanapun berada, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pada program kali ini kita akan membahas tentang stunting bersama dokter spesialis anak, Dr. Devi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat dan ya. tidak stunting. Dan tidak stunting, itu yang paling penting. Jadi Dok, saat ini Indonesia ini tengah dihadapi dengan gelombang stunting ini. Dari 2021 sampai sekarang dan nanti di 2024 ada goals yang ingin dicapai oleh pemerintah kita. Nah, sebenarnya seberapa seriuskah permasalahan stunting ini, Dok? Kita bicara stunting, ya kita tahu ya apa itu stunting. Stunting itu adalah di mana panjang badan atau tinggi badan anak, khususnya anak di bawah 2 tahun dia kita targetkan, itu di bawah min 2 SD pada grafik pertumbuhan yang ada di teman-teman di Puskesmas ataupun di posyandu-posyandu. Yeah. Dan di sini dihubungkan dengan kekurangan energi yang kronis, di mana itu penyebabnya karena intake yang kurang ataupun mungkin karena pemakaian energi yang meningkat oleh karena sakit atau karena penyakit-penyakit kronis. Jadi nanti dengan adanya stunting tentu akan mempengaruhi kepada kualitas sumber daya manusia kita ke depannya, generasi muda kita ke depannya. Di mana dengan adanya stunting ini tentu kecerdasannya akan menurun, kemudian fungsi kognitif, IQ-nya akan menurun. Nanti ke depannya tentu generasi kita juga akan lost generasi takutnya. Karena dalam beberapa penelitian, ada beberapa penelitian di luar negeri bahwa jika ada kasus stunting di bawah 2 tahun, nanti pada dewasa atau 8 tahun ke atas, dia akan kekurangan IQ-nya sebanyak 3%. Lumayan. Oke. Kemudian begini, Dok. Ini dari data yang didapat dari 3 kelahiran bayi, itu 1 akan mengalami stunting. Gitu. Ini penelitiannya seperti apa, Dok? Kajian ilmiahnya seperti apa? Itu kejadian epidemiologi ya. Itu penelitian epidemiologi bahwa diperkirakan 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting. Maka itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk atau jumlah kelahiran, jumlah anak itu cukup tinggi sebenarnya. Dan di dunia juga tinggi. Yep. Di dunia itu sekitar 13% itu angka stunting. Sekitar 150 juta lah angka stunting, anak-anak stunting di dunia ini. Memang cukup tinggi. Dan WHO menargetkan kalau bisa di seluruh dunia ini angka stunting itu setiap negara di bawah 20%. Dan kemarin Indonesia menegaskan dalam tahun 2024, itu dalam Perpres ya nomor 72 tahun 2021, kita harapkan angka stunting itu di bawah 14%. Itu target kami. Dan kami juga di IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, malah untuk 3 tahun ke depan kita targetkan angka stunting itu di bawah 10%. Di bawah 10%. Mudah-mudahan nanti kerjasama kita bersama dari semua stakeholder dan semua pihak, semoga stunting ini cepat kita turunkan angkanya. Nah, ini kan istilah stunting ini kan mulai akrab di telinga kita, di telinga masyarakat ini dalam 2 tahun terakhir. Nah, secara awam nih stunting ini terlihat seperti apa sih, Dok? Kalau secara harfiah atau mana kata ya stunting itu misalnya pendek atau cebol atau kerdil gitu. Tapi memang tidak semua cebol pendek itu dibilang stunting. Ya. Ada beberapa, ada sekitar 2,5% itu anak-anak yang pendek atau dewasanya nanti akan pendek, tapi dia
bagus, cerdas. Itu mungkin genetik yang bermain. Mungkin pernah lihat beberapa mungkin presiden kita, kita tahu itu kecerdasannya luar biasa. Itu tidak masuk stunting karena ada familial ya, ada bersifat keturunan genetik. Itu tidak masuk golongan stunting. Jadi stunting ini memang banyak juga diagnosa bandingnya. Ya pengaruh hormonal atau mungkin ada, kita tahu artis-artis kita yang di TV ya di Jakarta itu ada yang cebol, itu bukan stunting, itu kelainan hormonal, kondroplasia misalnya. Mungkin ada beberapa, mungkin kita tahu ya di artis kita gitu, itu bukan stunting dalam tanda kutip, bahwa stunting itu adalah pendek di mana tinggi badan atau panjang badannya di bawah 2 SD grafik dan disertai dengan malnutrisi kronis. Jadi asupan kalorinya kurang, gizinya kurang, akhirnya ya mungkin karena penyakit dan akibat daripada perkembangan otaknya juga berkurang. Itu mungkin secara garis besarnya untuk stunting ini. Oke, nah ini kan stunting ini kan tidak terjadi serta-merta ketika anak lahir ya dok ya. Ini juga dimulai dari ketika janin mulai tumbuh di rahim. Iya betul. Nah dari kacamata kesehatan untuk meminimalkan angka stunting ini mungkin kan ada hal-hal yang harus dilakukan nih ketika anak sudah mulai ada gitu. Itu gimana dok? Ya, memang program stunting ini kita fokus kepada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 HPK. Apa itu 1000 HPK? 1000 HPK itu adalah pada janin, pada saat janin 9 bulan ditambah 2 tahun umurnya. Umur bayi setelah lahir itu adalah 1000. Coba hitung aja nanti hari-hari. Itu 1000 memang. Tuhan sudah menciptakan suatu jumlah yang pas itu 1000. Dan kita pencegahan itu memang dari tidak hanya dari janin ya, dari kehamilan, dari anak-anak itu mau nikah, itu juga kita harus bantu dengan pencegahan. Misalnya misalnya kalau remaja-remaja kita itu memang dalam program-program Perpres itu dijelaskan bahwa dalam anak-anak kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA itu di screening anemia. Jadi pemeriksaan HB. Jadi kalau dia HB pucat, itu nanti ke depannya dia waktu hamil akan pucat. Itu salah satu pembawa daripada stunting nantinya karena anemia yang kronis gitu. Dan yang kedua juga untuk anak-anak ini juga diberi tambahan Fe. Jadi zat besi yang bisa diminum minimal sekali seminggu gitu. Jadi kita berharap anak-anak kita tidak anemia. Jadi mungkin tidak hanya pemeriksaan anemia saja gitu. Mungkin kita bisa melihat apakah anak-anak anemia ini bisa jadi karena yang lain-lain yang bisa kecacingan, itu bisa juga, atau penyakit-penyakit yang lain ya, penyakit kronis, penyakit jantung atau penyakit keganasan itu bisa anemia. Itu bisa kita screening, kita bisa lihat atau kita cari penyebabnya gitu. Kemudian juga waktu hamil. Waktu hamil kita berharap ibu-ibu yang hamil dia kontrol rutin ya kehamilannya, minimal 6 kali selama dihamil. Dan minimal 2 kali dengan dokter kebidanan untuk USG daripada janinnya. Itu penting gitu. Dan juga konsumsi daripada tablet tambah darah FA ini. Minimal ya 90 tablet selama dia hamil, gitu, selama 9 bulan itu. 90 tablet kita harapkan dia minum FA di samping asam folat dan lain-lainnya. Di samping itu ya kalau memang dia memang kurang gizi ya memang ada intervensi gizi harusnya. Kuncinya adalah pemberian protein hewani ya, apakah susu, telur, ayam gitu. Tidak hanya nabati. Karena di sini stunting utamanya adalah protein hewani, bukan protein nabati lagi. Makanya kita harus kejar di situ orang-orang hamil itu harusnya kontrol teratur ke bidan atau ke dokter SPOG minimal 2 kali. Kemudian kalau bayi janin atau mungkin dan lahir ya, bayi-bayi yang lahir ya, tentu kita harapkan orang tua bisa membawa bayi balita atau badutanya di bawah 2 tahun itu ke posyandu minimal 1 bulan. Di posyandu 1 bulan, kemudian ditimbang, diukur berat badan, diukur panjang badannya atau tinggi badannya, lingkar lengan, lingkar kepala gitu. Nanti akan di-plot ke grafiknya. Jadi kita bisa mendeteksi dari awal. Oh ternyata udah ada stunting gitu. Kalau ada stunting, orang-orang posyandu akan
konsulkan kepada pihak gizi atau pihak puskesmas untuk diterapi. Kalau memang dari posyandu, dari puskesmas pun tidak perlu rujukan lebih lanjut, apakah di stunting atau tidak, atau mungkin ragu, boleh dirujuk ke rumah sakit. Itu algoritma atau tata caranya untuk penanganan stunting ini. Oke. Jadi banyak memang kita harapkan. Di samping itu imunisasi juga. Imunisasi juga diperlukan untuk mencegah stunting, karena dengan imunisasi ini tentu daya tahan tubuh anak semakin meningkat gitu. Dia mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh imunisasi. Itu banyak, campak yang lagi musim sekarang, atau difteri atau polio. Dan di samping itu ya kita berharap ibu-ibu kita tetap memberikan ASI eksklusif ya selama 6 bulan, dan pemberian MPASI ya sampai 2 tahun MPASI gitu. Oke. Nah, ini dari penjelasan dokter kan penyebab stunting juga sifatnya holistik. Banyak sekali penyebabnya. Kemudian yang bertanggung jawab pun terhadap stunting ini juga bukan hanya kepada keluarga, tapi juga lingkungan dan pemerintah. Nah, ini melihat dari faktor penyebab, kita bicara dulu ke hal yang menimbulkan stunting ini, Dok. Ini kan mulai dari 1000 pertama kehidupan. Ya. Kemudian nutrisi juga terpenuhi begitu. Nah, ini kita juga tidak bisa memandang sebelah mata dengan kondisi masyarakat kita, dengan ekonominya dan segala macamnya. Untuk meminimalkan hal ini seperti apa, Dok? Karena kan edukasi itu perlu. Betul. Pemerintah kita tidak tinggal diam. Ya. Jadi kami atau pemerintah kita telah membentuk tim audit kasus stunting. Jadi percepatan untuk penurunan kasus stunting sudah ada SK-nya. Dan alhamdulillah saya dimasukkan dalam SK dari Kabupaten Siak ini sebagai tim pakar. Jadi ada satu dokter anak dan satu lagi dokter objin, dokter Hendri, dan tim gizi. Jadi itu tim itu yang akan bergerak, dan ada tim ahlinya lain, dan tim audit stunting ini dibawahi oleh wakil bupati kita, Bapak Usni yang terhormat sebagai ketuanya, dan nanti Bapeda juga ikut, dan di dalam ini ya tim BKKBN Kabupaten juga ikut, dan kepala puskesmas semua juga ikut, posyandu, tim-tim desa yang lain, kepala desa, camat ikutkan di sini, karena ini stunting ini secara holistik ya, tidak hanya tentang kesehatan, dia tentang ekonomi juga bisa masuk, tentang lingkungan bagaimana, air jambannya bagaimana, tentang MCK-nya bagaimana, pola hidup sehatnya bagaimana. Itu tidak hanya kesehatan yang bertanggung jawab di situ. Makanya setiap minggu kami ada rapat-rapat terus nih. Kemarin kami turun nih Merempan Hulu untuk audit kasus stunting ini. Kami turun kemarin juga Merempan Hulu dan di Buatan juga. Dan insya Allah nanti sebentar lagi kami juga rapat dengan tim Bapeda untuk bagaimana untuk tindak lanjut daripada kasus stunting yang kita temui kemarin. Apa tindak lanjutnya? Karena pemerintah daerah juga bisa di sini juga ikut serta juga dalam hal ada di dalam Permenkes ya nomor 19 tahun 2019, nomor 19 itu dijelaskan bahwa untuk penanganan kasus stunting itu ada semacam pemberian daripada makanan tambahan atau PKMK, jadi pangan olahan keperluan medis khusus, itu diatur dalam Permenkes itu. Dan itu dijelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pengadaannya PKMK ini. Makanya seperti PKMK ini seperti susu kebutuhan ya, misalnya untuk prematur gitu kan. Karena stunting itu dari prematur sudah tahu nih, stunting akan meningkat kalau dia prematur atau dia berat badan lahir rendah gitu. Makanya susu prematur atau susu dengan alergi susu sapi, atau mungkin anak-anak bayi yang ASI tidak bisa diberikan karena tidak bisa minum ASI ibunya. Ada namanya galaktosemia, itu nggak boleh diberikan ASI. Itu ada susu khusus ya untuk metabolismenya. Dan kedua ya susu-susu untuk meningkatkan berat badan. Jadi ada susu-susu khusus yang dijual di luar, dan itu dimasuk dalam program PKMK, pangan olahan tadi. Oke, Dok, sebelum kita jeda iklan, seberapa burukkah stunting ini terhadap generasi kita, Dok? Stunting ini memang kejadian-kejadian yang berlangsung lama. Jadi stunting ini sebenarnya diawali dengan penamaan berat badan yang tidak naik-naik, kemudian menjadi gizi kurang, gizi buruk, malah lebih kronis lagi ke stunting dia. Jadi kalau gizi malnutrisi atau gizinya kurang terus-menerus,
tentu otaknya tidak berkembang gitu. Karena otak itu butuh protein, butuh kalori, butuh yang lain-lain, untuk zat gizi lain untuk berkembang gitu. Jadi kalau memang dia stunting, maka otaknya tidak akan berkembang, tentu kemampuan kognitifnya berkurang. Kemudian ada hormon ya, IGF namanya, insulin like growth factor, itu rendah gitu. Itu rendah di mana hormon pertumbuhan ini akan merangsang pertumbuhan dia ke atas gitu. Dan yang kedua juga hormon pertumbuhan ini akan menurun, nanti lemak-lemak yang ada dalam tubuhnya tidak bisa digunakan, tidak bisa dicerna. Akhirnya apa? Nanti ke depannya anak itu akan pendek dan gemuk. Kalau gemuk kita tahu penyakit-penyakit yang lemak itu ya, yang kolesterol tinggi atau yang lain, itu penyakit-penyakitnya degeneratif itu. Penyakit gula, penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit stroke dan lain-lain akan terjadi nantinya. Jadi tidak hanya kerusakan otak, nanti ke depannya juga anak-anak itu akan ya, mungkin kasus-kasus gula. Berarti berujung jantung. ke komplikasi iya, juga ya, komplikasinya Dok, ya? banyak sebenarnya. Okay. Kita baru ngehnya di sini gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan Ya, lagi, siap. Dok. Baik, sahabat sehat, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, sahabat sehat, kembali bersama kami dengan dokter spesialis anak, Dr. Devi Kusmayanto, membahas tentang stunting. Nah, ini kita kembali ke tempat kita, Dok. Bagaimana sih angka stunting di Kabupaten Siak? Secara dari data ya, dari data kemarin angka stunting di Kabupaten Siak itu sebanyak 19%. Kalau secara Riau 22%. Di Riau ini hanya satu di bawah 14%, itu Pekanbaru. Siak nomor 2, tapi masih kurang dari 14%. Makanya ya, kami bekerja sama dengan beberapa tim audit stunting supaya nanti angka stunting ini bisa diturunkan di bawah 14% malah. Di bawah 10% kalau bisa. Okay. Karena stunting itu efeknya juga banyak gitu. Jadi kita tahu ya stunting itu pengaruhnya cukup besar. Dan biaya kita pun, biaya negara untuk penanganan stunting itu akan tinggi nantinya. Okay. Nah, dari angka 19% ini, data empiris yang didapat di lapangan, rata-rata penyebabnya apa? Kemudian terjadi di usia berapa? Atau kapan ini diketahui sebagai stunting? Ini memang harus ada, kita baru melakukan audit stunting ya. Okay. Berapa 19% ini ada beberapa daerah yang lokus nanti yang kita perlu penelusuran sebenarnya apa. Tapi dari data kemarin waktu tim pakar saya dan Dr. Objin turun ke Panhulu kemarin, saya lihat mungkin ya ada beberapa penyakit dasar mungkin, dan itu kami rujukan ke rumah sakit. Kan bisa jadi penyakitnya penyakit misalnya TBC misalnya, atau mungkin ekonomi sebagian besar memang ada juga, tapi nggak banyak. Ekonominya rendah, makan pola konsumsi makan yang kurang. Kemudian juga sebagian besar juga saya lihat mungkin pengetahuan ibu bapaknya yang masih kurang. Bagaimana konsumsi daripada gizi yang seimbang. Kenapa? Karena stunting ini ya kita utamakan adalah protein hewani minimal 2 kita harapkan ya, misalnya telur sama ikan, telur sama daging gitu. Tidak hanya pemberiannya satu macam, misalnya kita kasih tahu, tempe gitu. Karena kalau stunting dengan protein nabati seperti tahu, tempe dan lain-lain, dia tidak akan mempengaruhi pada stuntingnya gitu. Makanya harus diberikan protein-protein yang bersifat dari hewan gitu. Dan itu secara kasat mata ya kita lihat ya. Nah, dari angka 19% ini sebarannya seperti apa, Dok? Apakah ada di setiap kecamatan atau memang hanya pada daerah tertentu saja? Kemarin setiap tahun kita mengadakan rembuk stunting. Rembuk stunting tidak semua kecamatan. Okay. Ada data kemarin, ada beberapa kecamatan yang masih tinggi ya. Terutama kemarin Kecamatan Siak juga ada Lukus namanya karena kasusnya masih tinggi. Kemudian Buatan juga ada. Juga Kandis juga ada, dan beberapa kecamatan, tapi tidak semua kecamatan yang
yang banyak kasusnya gitu. Oke. Mungkin ada satu-satu, tapi yang banyaknya kita fokuskan gitu. Dan stunting ini sebenarnya kita fokuskan di bawah 2 tahun. Kenapa 2 tahun difokuskan? Kenapa? Karena perkembangan otak itu maksimal pada perkembangan itu cepat itu pada sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun, 85% itu perkembangan otak di 2 tahun. Jadi kalau kita intervensi stunting, walaupun nanti tingginya masih kuat ya, di atas 2 tahun masih tingginya bisa kita koreksi, tapi mungkin kecerdasannya agak susah kita koreksi. Makanya kita fokus di 2 tahun ini. Fokus di 2 tahun. Karena stunting itu di balita juga ada. Tapi karena intervensi kami ya kita fokuskan 2 tahun supaya nanti bisa dicegah nih kerusakan otak yang permanen nanti takutnya. Nah, langkah preventif Dok, misalnya kan seperti kasus gizi buruk nih, jika di satu daerah ditemukan anak dengan gizi buruk kan nanti di area itu juga akan dilakukan ini. Apakah stunting juga berlaku demikian? Iya. Karena kalau gizi buruk itu biasanya bersamaan ya, bersamaan dengan stunting. Tidak hanya gizi buruk, pasien-pasien dengan TBC kita screening dengan dengan stuntingnya. Panjang badan, tinggi badan itu wajib kita ukur, dan kalau untuk praktisnya memang kita masuk ke dalam tabel ya. Tapi ke dalam aplikasi Android dari IDAI ada Primaku. Primaku itu bisa praktis ya, kita download di Primaku, kita masukkan datanya di situ. Apakah dia stunting atau tidak bisa kita tahu dari sana. Jadi itu yang bisa kita atasi ya. Oke. Nah, kemudian Dok, ini kita udah tahu faktor penyebabnya juga banyak, kemudian yang bertanggung jawab juga banyak gitu. Nah, sebagai ini lini terdepan ini dalam penurunan percepatan penurunan angka stunting sesuai dengan surat Presiden kita nomor 72 tahun 2021. Iya. Langkah-langkah konkret apa yang dilakukan oleh tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Siak ini, Dok? Ya, kita tetap berkoordinasi ya di semua pihak, dan kami dari tim BKKBN provinsi yang perwakilan kabupaten sebagai tim teknisnya juga melakukan tindakan-tindakan praktis gitu. Sekitar 1 bulan yang lalu kami ikut pelatihan di provinsi dari BKKBN provinsi kemarin untuk bagaimana sih tindakan kita untuk mempercepat penurunan angka stunting. Jadi mungkin tim audit stunting itu kita bentuk dan kita punya WA group. Jadi kita koordinasi di sana, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan ya seperti kita kita turun ya ke daerah-daerah yang lokus ya. Di daerah lokus kasus-kasus yang terbanyak kita turun, kita timbang lagi gitu. Kenapa? Karena stunting ini kasusnya bisa jadi dalam salah penimbangan. Salah penimbangan gitu. Mungkin timbangannya jadi human errors juga ada. Human error ada gitu. Kita ulang lagi nimbangnya. Kemarin ada beberapa kasus, ada ya 3 kasus ternyata bukan stunting gitu. Saya plotkan ke grafiknya tidak gitu. Mungkin penimbangannya atau pengukuran panjang badan, tinggi badan itu tidak sesuai gitu. Karena aturannya anak yang di bawah 2 tahun itu tidur bagusnya ditimbang, di panjang badannya diukurnya di tidur ya. Di atas 2 tahun baru berdiri. Jadi infantometer itu harusnya di tidur, dan kita rekomendasi dari IDAI alatnya pun harus standar gitu. Jangan pakai meteran kain ataupun yang lain gitu. Dia kan tidak standar gitu. Kalau bisa yang pakai besi khusus dia aluminium itu, dia ada infantometer kita. Kalau standar kami adalah Sika 416. Kalau stadiometer yang untuk berdiri itu adalah infantometer Sika 213. Itu standar kami gitu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan di seluruh dunia memakai itu. Harusnya dengan screening seperti itu, siapa tahu ya plotnya ke grafik kurang bagus, ternyata kasus stunting bisa kita atasi, ternyata salah pengukuran. Timbangan juga, kita tidak pakai timbangan yang lain ya. Tidak pakai Dacin tapi bagusnya ya kami rekomendasikan timbangan yang digital. Timbangan digital ya terus dikalibrasi terus ya, karena digital itu gampang berubah dia. Makanya itu ditimbang, dan kalau misalnya digital itu koma-komanya ada gitu. Kita tahu gitu. Jadi itu tuh diplot, ternyata ada 3 kemarin kasus yang bukan stunting. Jadi itu yang kita lakukan kemarin. Dalam waktu 2 minggu ya, dalam waktu 2 minggu, kemudian kita kumpulkan, kita diskusi lagi, kemudian kita cari tata laksananya apa, tindak lanjutnya apa, kalau dia stunting ini apa tindak lanjutnya,
apakah perlu dari dana desa untuk intervensi untuk gizinya. Dari Puskesmas kita koordinasi, berikan dia makanan tambahan itu. Makanan tambahan jangan berikan kacang hijau, jangan hanya berikan tahu tempe, berikanlah susu, berikanlah telur, berikanlah ikan atau daging. Itu yang kita harapkan gitu. Jadi nanti setelah 6 bulan kita evaluasi nantinya. Kita evaluasi nantinya karena penelitian di Yogyakarta dijelaskan bahwa dengan intervensi itu aja mungkin 30% angka stuntingnya bisa diturunkan gitu. Itu pengalaman dari Yogyakarta. Oke, terakhir Dok, sebagai bagian akhir dari bincang kita tentang stunting kali ini, apa yang ingin dokter sampaikan untuk sahabat sehat kita berkenaan dengan stunting dan penanganannya? Stunting itu harus dicegah dari awal. Dicegah mungkin dari adik-adik kita yang mau nikah, ataupun ibu-ibu yang hamil, dan ibu-ibu yang nifas, dan anak-anak terutama 2 tahun ya. Jadi jangan terlambat gitu. Tetaplah bawa anaknya ke posyandu untuk ditimbang setiap bulannya. Dan berikan ASI eksklusif, berikanlah MPASI pada umur 6 bulan sampai mungkin 2 tahun. MPASI ya, karena kebutuhan ASI, kebutuhan gizi akan berkurang dengan ASI saja kalau lewat 6 bulan gitu. Di samping itu jangan lupa imunisasi. Kita harapkan imunisasi itu mencegah penyakit-penyakit berbahaya, penyakit-penyakit campak, penyakit-penyakit polio, difteri. Dan sekarang ini memang setiap hari itu ada aja kasus campak. Dan rata-rata ditanya memang tidak ada imunisasi campak, mungkin karena pandemi kemarin gitu, karena ketakutan yang tidak beralasan itu akhirnya kasus campak sudah banyak sekarang. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak tahu nih kasus campak itu bagaimana sekarang kasusnya. Padahal itu bisa dicegah dengan imunisasi rutin gitu, imunisasi campak. Dan itu kita harus kompak gitu. Kalau imunisasi ini ya imunisasinya di bawah 80%, itu yang diimunisasi pun kena campak lagi gitu. Tapi kalau imunisasi kita minimal 80% sudah semua imunisasi, ya kita bisa melindungi orang yang tidak divaksin dan mungkin campak ini nggak datang lagi. Tapi karena kasusnya kemarin pencapaiannya masih kurang, akhirnya ya yang sudah divaksin pun kena juga sih. Tapi biasanya lebih ringan. Pengalaman saya lebih ringan, nggak pernah dirawat gitu. Paling demam, merah-merah badan, hilang gitu dalam 1 hari hilang. Insya Allah alhamdulillah aman gitu. Jadi fungsi vaksin itu ada gitu. Jadi meringankan gejala berat gitu. Kemudian terakhir pesan saya, tumbuh itu adalah ke atas, bukan ke samping. Jika butuh anak yang cerdas, ayo cegah stunting. Terima kasih. Oke, baik sahabat sehat, itu tadi perbincangan kami bersama Dr. Devi Gusmayanto tentang stunting dan penanganannya. Jadi hal ini juga perlu mendapat perhatian kita bersama karena stunting ini juga memiliki dampak yang sangat buruk. Jangan sampai kita terjadi kehilangan generasi emas kita. Terima kasih Dr. Devi atas waktunya. Terima kasih untuk RSUD Tengku Rafean atas program Dialog Kesehatan dalam program Sehat-Sehat bersama Sia Televisi. Saya Kino Femirata mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.